Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mah buat sambil nunggu Kang Sukma datang. Saya ingin mengingatkan kembali buat yang baru-baru kan materi sudah 16 kali pertemuan tuh. Sekarang tinggal saya coba mengingatkan. Nanti pada saat kita mengeksekusi ada beberapa hal yang harus saya perkenalkan. Penggunaan alat dan lain sebagainya itu wajib juga diketahui. Kemudian peralatan apa saja saat kita mau mengeksekusi, begitu kan? Nah, akan saya batasi dulu. Ada peralatan yang akan nanti kita coba pelajari itu ada yang untuk analisa atau pengukuran, kemudian soldering untuk eksekusi hardware. Nah, pertama-tama mungkin rekan-rekan ini sudah tahu ya, yang untuk mereplace ya, atau memindahkan komponen SMD, yaitu ada apa? SMD workstation atau orang bilangnya apa? Hot air atau blower. Nah, kemarin saya udah coba buatkan videonya. Begitu. Nah, untuk sekarang ada beberapa perangkat yang memang wajib dikenali ya. Jadi teknisi wajib mengetahui nama perangkatnya, kemudian cara penggunaannya. Karena yang untuk pemula biasanya kalau salah penggunaan maka perangkatnya bisa jadi rusak. Sebagai contoh aja, ini di sini ada beberapa perangkat ya, peralatan. Ini bisa dilihat yang apa namanya, saya sudah sediakan khusus untuk pemula ya. Ada mulai dari hand solder. Nah, ini hand solder. Ini solder tangan. Nah, ini yang saya khawatirkan adalah seperti ini kejadiannya. Apa coba kejadiannya? Ini bisa dilihat di kamera. Batangnya sampai terkikis habis, hancur. Ini rusak, rata-rata batangnya ikut hancur. Kenapa? Ya jawabannya cuma satu. Salah pemakaian. Jadi pertama, saat soldernya datang, itu sebelum kita pakai, wajib mata soldernya kita beri makan dulu. Nah, jadi mata soldernya sebelum dipakai, masukkan dulu ke ini, yang namanya orang bilang load fat. Ini kalau di sini namanya ada ya di samping, soldering grease, atau misalkan di sini yang banyak orang bilang ini arpus ya. Nah, kalau saya sendiri juga, saya dari pertama kali dulu ya, mungkin waktu SMP saya sudah pakai yang seperti ini ya. Tujuannya apa? Jadi pada saat nanti pertama ini solder mau dipakai, pertama pemakaian, itu mata soldernya saat dipanaskan cukup pakai yang 250. Kalau aneh, kebetulan di sini ada untuk apa namanya, adjustment, menaikkan dan menurunkan suhu. Ini hand solder yang merek Sunshine ya. Saya bukan promosi, tapi di tempat kami belajar di sini rata-rata hand soldernya menggunakan adjustment solder yang ada pengatur suhunya. Nah, diharapkan nanti pada saat pertama dinyalakan kasih 250. Kemudian sebelum dipakai berikan dulu low fat ya, atau arpus seperti ini, atau pasta soldering pasta. Kemudian berikan timah. Jadi soldernya diberikan timah, kasih makan dulu. Itu pertama pemakaian solder, wajib seperti itu. Jadi waktu pertama pakai jangan langsung kasih timah, langsung pakai solder seperti biasa itu. Tidak, tapi berikan dulu soldering pasta atau low fat ini atau arpus ini, masukkan ke arpus, kemudian kasih timah. Nah, timahnya juga sebagai saran, ini tinol atau timah. Ini sebagai saran, tolong gunakan timah yang menggunakan di sininya sudah seperti ada timah pancing ya. Di sini ada
flux cord. Nah, jadi sudah ada fluxnya. Nah, saya sarankan mereknya Paragon atau tidak, yang paling bagus adalah pancing buatan kita, buatan Indonesia. Nah, jadi pada saat ini saya belum ada solder baru. Ini yang jelas solder kacau ya. Ini kacau ya, ini akibat tidak dipakai, dipanteng gitu kan. Terus ya intinya salah pemakaian saja lah. Jadi saya ingatkan, ini hand soldernya pada saat pertama dinyalakan setting dulu di 250. Nah, kemudian setelah beberapa saat berikan low fat. Nah, ini low fat yang sudah lama, ini karena apa? Ini low fatnya terus dibuka terus ya. Ini kadang-kadang ada yang, maaf, abu rokok juga dimasukkan ke sini ya. Iya bener, saya bukannya ini saking joroknya teknisi gitu, maaf, itu stand solder dipakai abu rokok. Itu saya paling kalau ya saya tahu pasti saya tegur. Coba kita belajar menghargai tempat kerja kita gitu. Ini biasanya sudah terkena debu ya, campur debu, terus kena panas, kena kotoran, akhirnya jadi hitam begini. Low fat yang aslinya bawaannya itu masih mengkilat. Nah, seperti ini. Ini saya sarankan dalam soldering ini wajib pakai yang ini ya. Nah, nanti si soldernya kita untuk memastikan dia sudah panas atau tidak. Nah, ini kacamata sayanya ketinggalan di itu. Nah, ini mau kasih low fat ya. Ini belum panas. Jadi yang rekan-rekan kenali, ini hand solder tangan. Kemudian yang ini stand soldernya. Yang ini saya tidak recommended. Yang recommended yang bagaimana? Yang di dalam ininya ada lapisan ebony hitam. Nah, ini stand solder murah ya begini. Ini stand solder murah. Nah, yang begini. Ini banyak yang rusak mata solder juga. Ya, sering kegesek, betul ya. Jadi terus kadang-kadang kita naruh solder begini, si besinya jadi ikut dipanaskan. Itu hal yang kecil yang tidak diperhatikan, bukan jarang, tidak memang diperhatikan. Saya tidak menyarankan beli stand solder seperti ini, beli stand solder yang lapisan dalamnya itu ada eboninya. Jadi si panasnya ini tetap ada di solder, tidak panas dengan tempat soldernya. Nah, ini kalau sudah begini ya, sudah ada asapnya seperti ini, kita kasih makan. Mana solder itu? Ya, timah. Kebetulan nih mata soldernya siapa ini? Punya siapa? Hah? Nah, ini kasih timah tuh. Kasih low fat, terus kita gunakan ini kalau biasanya digunakan untuk mencuci piring ya, bukan spon tapi ini gabut kayak apa ya, kayak apa gitu. Nah, ini tinggal dimasukkan seperti itu ya. Ini bagusnya kalau Anda punya toples bekas selai, bekas ini masukkan ke toples, jadi tinggal begini. Jangan ini malah soldernya dimasukkan dalam keadaan panas, masukkan ke sini, ya ininya habis gitu. Spon ininya atau ininya habis nanti. Cukup beginikan saja kalau untuk membersihkan mata solder. Nah, ini soldernya, kemudian ini ada stand soldernya. Ini low fatnya atau soldering pastanya. Nah, di stand solder biasanya ada yang begini. Ini namanya apa? Busa solder.
busa solder. Nah, ini contoh pemakaian yang jorok seperti ini. Apa? Busa solder ini bisa dipakai untuk membersihkan mata solder, tapi kondisi busanya harus lembab atau basah. Paham nggak? Nggak bisa ini kering dipakai membersihkan mata solder. Nah, ini makanya ketahuan mana yang ngerti dengan soldering, mana yang tidak. Ini sepele memang. Tapi mau sampai kapan pola kebiasaan kerja yang nggak baik itu dipertahankan gitu? Apa akibatnya? Soldernya rusak, ya. Kemudian perangkat-perangkat soldernya rusak, nggak awet. Padahal perlu rekan-rekan ketahui kalau rekan-rekan di hardware itu sifatnya modalnya sekali, asal perawatannya yang bagus. Ngerti tidak? Karena salah pemakaianlah perangkatnya jadi cepat rusak. Nah, itu ini yang jarang disampaikan. Orang taunya kan don, nota, tapi beli soldernya hampir tiap bulan, beli perangkat-perangkatnya tiap bulan. Kenapa? Karena salah pemakaian. Malah power supply, yang lucu tuh power supply, banyak yang beli power supply yang mahal, yang korban iklan, tapi makainya nggak bisa. Akhirnya umur power supply-nya hanya sebentar. Nah, lewat di grup ini ya saya sampaikan, saya sudah bergelut di elektronika itu dari SMP. Jadi apa yang saya pelajari ini bukan apa yang saya sampaikan ini bukan asal gitu. Artinya selama pengalaman saya main di elektronika, itu hal-hal yang kecil pun saya perhatikan. Mulai pegang solder, nah posisi tangan, ya. Nah. Terus tadi sampai mana ini busa solder. Jadi pemakaian yang begini, kalau rekan-rekan menemukan ini teknisi busa soldernya begini, ini satu jorok, kedua malas. Malas untuk dibasahi. Kalau yang ini harusnya dalam kondisi basah atau lembab. Paham? Jadi kalau nanti ada yang ngelihat masih gini masih kering, tinggal centil aja ke ininya, kupingnya. Dengan air biasa. Hah? Dengan air biasa. Air biasa aja. Nggak usah pakai ludah. Jangan. Jorok. Harus ada cairan khusus. Oh, nggak usah air aja. Ya, air. Jadi ini wajib kalau misalkan kita mau nyolder, siapkan ininya basahi dulu. Ngerti nggak? Ini kondisi kering dipakai ngebersihin solder, ya busanya rusak. Gosong. Mau disebut punya otak, tapi bingung, nggak berpikir gitu. Maaf, saya agak ekstrim memang gitu kan. Saya keras kenapa buat rekan-rekan nanti. Sama seperti orang naik motor pakai helm. Kalau ditanya jawabannya apa? Takut kena tilang. Dia ya, padahal dalamnya ada otak gitu. Ya kan? Nah, seperti itu. Jadi kebiasaan yang salah polanya, cara berpikirnya yang salah. Nah, di sini banyak teknisi yang saya lihat jorok, baik dalam penggunaan soldernya, perangkat-perangkatnya jorok. Nah, saya harapkan yang alumni ini tidak seperti itu, gitu. Ngasih contoh yang baiklah ke teknisi itu, jangan ngasih contohnya yang ngomongin kasus yang berat-berat, gitu kan. Tapi pola pekerjaan atau sehari-harinya yang kecil itu diabaikan. Justru belajar dari dasar itu seperti ini. Inilah motorik itu di sini, gitu kan. Rekan-rekan nanti menggunakan perangkat-perangkatnya biar awet. Kemudian ini solderingnya ya. Ada solder, kemudian stand solder, kemudian ada busa solder, kemudian nanti ada lovet, ya. Ada timah. Kemudian ada ini yang dinamakan solder wick. Pita berupa pita tembaga yang dipakai nanti untuk mengangkat timah yang ada di permukaan boardnya. Contohnya misalkan setelah kita angkat IC itu kan kaki-kaki yang ada BGA-nya itu harus dirapihkan. Nah, bisa menggunakan solder wick ini. Nah, ini nanti cara pemakaiannya akan dicontohkan, termasuk nanti cara mengangkat pasang komponen yang kecil seperti apa. Memang harus divideokan dan memang harus ditampilkan. Kenapa? Biar ilmunya terus yang diasah, tapi motoriknya, cara kerja yang benarnya tidak percuma juga nantinya, ya.
Jadi saya ingin rekan-rekan bekerja dengan baik. Kemudian ini ada yang namanya flux. Sebetulnya ini arpus-arpus juga gitu kan. Bahkan nanti ada yang namanya rosin. Biasanya saya suka ada rosin karena nanti dipakai untuk ya yang padat itu rosin. Ini sebagai katalis untuk ngangkat IC ya. Katalis, kemudian ini dipakai tujuannya apa? Mempercepat proses pengangkatan IC, mempercepat titik-titik timah ya, titik-titik timahnya. Dan yang paling penting adalah dia memproteksi IC dari overheat. Ya, itu penjelasannya. Jadi yang belajar itu betul-betul mengetahui manfaat. Ini dibeli ya karena apa? Ngelihat YouTube, terpaksa lihat ini apa namanya teknisi ada apa itu, itu bagus, nah ngelihat tapi nggak tahu penjelasannya. Jadi flux itu macam-macam ya. Di sini flux ini pakai yang biasa aja juga nggak jadi masalah. Bahkan nanti ada flux yang harganya sampai 35.000, bahkan ada yang lebih mahal dari itu. Apa sih maksudnya? Ya maaf kalau saya pribadi sebetulnya kalau flux itu sendiri apa ya? Fungsi dasarnya adalah katalis, mempercepat pengangkat untuk titik didih timahnya, dan untuk yang paling jelas adalah untuk sebagai jangan sampai overheat komponennya gitu. Bahkan nanti kalau rekan-rekan tangannya kena solder, kena panas, kena sesuatu, misalnya kita kena tangan, kulit kita kena panas, kasih aja flux atau kasih itu tuh nanti dingin, artinya apa namanya, kalau kena panas itu ya flux ini bisa dipakai untuk dalam keadaan darurat, bisa untuk nah itulah. Tapi jangan dicoba gitu kan, nanti aja kalau darurat. Ya ini perangkat-perangkat yang yang saya perkenalkan di sini tujuannya adalah supaya nanti rekan-rekan memperhatikan hal-hal yang kecil. Kemudian ada PCB holder di sini. Ini PCB holder seperti ini ya. PCB holder yang kita gunakan itu macam-macam. Ada yang seperti yang itu, mana tuh yang di setel geser-geser. Nah, kalau pengen kelihatan bener jadi teknisi katanya ya. Wah, ada yang begini sampai harganya sekitar ratusan ribu, ragum atau untuk PCB holder ini. Nah, ini saya beli untuk perbaikan mesin iPhone. Nah, kenapa mesin iPhone? Karena nggak mungkin mesin iPhone dijepit pakai PCB holder ini. Kerapatan komponen yang ada di mesin iPhone itu beda dengan kerapatan yang ada di Android. Mesin iPhone tuh betul-betul rapat, bahkan dia itu bolak-balik mesinnya, komponennya rapat. Jadi diperlukan holder PCB ya seperti ini. Jadi bukan karena gaya, karena ngelihat orang lain bagus, harganya ini memang di atas 200-an, 200 ribuan yang begini. Nah ini kalau PCB holder yang biasa yang 15.000 ada, 20.000 ada. Ya. Jadi tergantung nanti dari kebutuhan sajalah gitu. Nah, rata-rata ini yang sering dipakai oleh teknisi yang ini. Ini namanya PCB holder. PCB stand katanya. Bahkan di bawah saya ada PCB holder yang menggunakan pakai tangan robot itu buat pegang PCB-nya ya. Nah itu seperti tangan robot pakai capit buaya. Nah itu ada di bawah juga ya. Saya kebetulan beli juga, saya lengkapi. Plus pakai Suryakanta. Tahu Suryakanta? Hah? Loop, kaca pembesar. Kalau orang kita bilangnya Suryakanta. Nah, kalau orang Jawa Suryakanto. Nah, ya ini Suryakanta. Nah ininya jadi
tolong sama rekan-rekan juga nanti perhatikan ya. Ini kalau yang murah ya kondisinya bisa tahu sendirilah. Ini serba gadget. Ya, mungkin harus di ekstra cara penggunaannya. Nah, ini kalau mau menjepitkan mesin ponsel itu harus dilihat dulu ada mesin ponselnya enggak itu. Baru itu. Hah? Baru. Nah, ini kalau misalkan kita mau jepitkan ini ke ini harus hati-hati, harus nyari bagian yang kosong. Jadi tidak asal langsung jepitkan ke mesin. Ya, nggak boleh. Jadi dilihat dulu mana bagian yang kosong baru kita bisa jepitkan. Nah, ini cara menjepitkannya, perhatikan di permukaan yang buat jepitannya itu ada yang kosong atau yang isi. Oke. Tadi ini alat-alat solderingnya. Kang Riki ada yang tanyakan? Udah tahu. Semua tahu ya. Nah, sekarang teknik kalau kita mengangkat atau memasang komponen yang kecil-kecil di sini ya. Ada yang di mesinnya ini. Bagaimana cara ngangkatnya? Pak, apa harus pakai hot air atau cukup pakai solder? Karena nanti ngangkat komponen itu tidak selamanya harus pakai hot air. Kalau komponen yang SMD-nya sudah bermasalah, langsung saja bisa menggunakan solder. Nah, sudah pernah dicontohkan belum? Belum. Oke. Nah, ini kalau kita mau memasangkan, ambil dulu yang bagian yang tidak dipakai atau tidak ada komponennya maksudnya, gitu kan? Ya, cari yang kosong. Jadi nanti kalau kita mau memasangkan itu nggak sembarangan asal jepit, nggak boleh. Nanti tahu-taunya di belakangnya kita jepitkan komponennya terangkat. Ya. Nah, jadi kita cari bagian yang memang kosong, tidak ada komponen. Nah, seperti ini pakai PCB holdernya. Oke. Nah, sekarang pindah ke ini, karena memang harus pakai kaca pembesar ya, pakai Suryakanta. Nah, ini posisinya, awas, mirror nih. Ini kayaknya mirror nih. Nah, kan ini di sebelah, kalau saya lihat ini mirror ya, artinya agak terbalik nanti posisinya. Nah, ini ke sini, yang ininya ke sini. Nah, ini terbalik ini. Agak mundur. Hah? Oh, itu di Iya, ini tinggal balik aja di sininya. Bisa nanti pakai option
di sininya. Flip sama Flip. mirrornya Nah, di betul. dua-duanya Ya, lah. benar-benar bisa itu. Udah bisa, saya juga udah tahu. Sama. Saya dari dulu pakai ini. Ini sama mirrornya ini. Nah, gitu kan. Ini kalau misalkan seperti itu pakai option ininya. Ada di sini. Kalau beli ininya saja nggak ada. Kalau beli ininya, ini harus pakai software namanya MCAP. Ini drivernya ada. Nah, teknik kita kalau misalkan mau meremove komponen yang di sela-sela seperti ini. Dan ini saya contohkan kalau memang si komponennya ini tidak diperlukan lagi. Ngerti nggak? Contohnya komponen yang short, ya, komponen yang hangus. Nah, itu boleh. Kalau mau di apa namanya? Kalau mau di remove, boleh kontak langsung dengan ininya apa namanya? Soldernya. Kalau yang masih terpakai itu jangan gunakan hot air. Nah, ini kan kalau komponennya kecil-kecil seperti ini tidak ada yang jago. Semua wajib pakai kaca pembesar. Ya. Nah, saya sarankan di sini ada pinset. Pinset itu ada yang lurus, ada yang bengkok. Ya. Kapan menggunakan pinset yang lurus, kapan menggunakan pinset yang bengkok. Mungkin rekan-rekan sudah banyak yang pengalaman. Kalau yang untuk bagian-bagian yang kalau kita mengambil di pojokan, yang di sela-sela sudut, pasti gunakan yang lurus. Tapi kalau memasangkan komponen artinya harus ada pemanasan dari atas, berarti kita menggunakan yang bengkok. Ngerti nggak? Maksudnya ngerti nggak? Kalau pakai hot air, kalau kita masang kan, nah bukan, maksudnya kalau kita masang pegang komponennya kan begini, hot airnya dari atas, otomatis kan tidak begini. Kalau pakai yang ini biasanya tangan kita dengan ininya, dengan hot airnya berdekatan, masangnya belum, tangan kitanya udah kepanasan, itu. Ya, rekan-rekan sudah pada jago lah, gitu kan, nggak usah dijelasin yang begini. Oke. Amin. Nah, tekniknya kalau kita mau mengangkat komponen yang kecil-kecil seperti ini, ya. Ini sebentar, saya akan paskan dulu posisinya. Misalkan kita ngambil komponen yang kecil seperti ini. Nah, komponen yang ini. Jangan sampai menggunakan hot air, akhirnya kena efek komponen yang lain. Nah, ini nanti tinggal begini caranya. Kita kasih soldering pasta. Ya. Kasih timah seperti ini ujungnya. Kemudian bisa dikasih timah lagi. Nah, cari posisinya. Nah, misalkan seperti ini. Kita akan ngambil komponen. Ini yang ujungnya. Jadi ujungnya dulu. Wah, ini agak lambat ya kameranya. Ini agak lambat. Nah, ini agak lambat ininya. Nah. Tuh, padahal solder saya udah nyampe duluan. Ya, pokoknya begini. Kedua kakinya, ujungnya itu dikasih timah. Nah, ini saya mudah-mudahan bisa kebeli kamera yang kayak Kang Kiki itu, Jangki Lab. Jadi kalau ini komponennya kelihatan banget. Nah, ini cara ngangkat komponennya itu
Gambarnya masih diam, tangan saya udah di sini tuh. Nah, Waduh, susah juga ini. Begini deh. Nah, ini yang kelihatan lah, yang kelihatan yang besar itu. Nah, si kanan kirinya kasih dulu timah seperti ini. Nah, ini barengan ya. Nah, ini set, ini set. Nah, ini kasih timah dulu. Nah, yang ini kasih timah. Ya. Terus yang sebelah sini juga kasih timah. Sama. Nah, ini kasih timah juga. Sama. Nah, ini nanti tinggal begini cara ngambilnya. Si komponennya, nah bukan, nggak usah. Jadi ini karena memang soldernya. Nah, ini nanti tinggal begini. Kasih timah aja. Nanti komponennya otomatis akan terangkat nempel ke solder. Nah, ini kalau ini nggak nempel ini mata soldernya. Jadi bisa nempel ke solder? Iya, nanti terangkat nempel ke solder. Jadi kalau digambarkan begini. Ini kapasitor misalkan. Kapasitor kan yang sering short tuh. Ya. Ininya kasih timah, ini kasih timah. Ini kasih timah. Kasih timah, sudah ini ada timah. Soldernya jangan manasin satu kaki, jangan, tapi dua-duanya dimiringkan begini. Jadi ini dengan ininya taruh aja soldernya mendatar begini. Jadi ini ikut panas, ini ikut panas, panasnya bersamaan, maka si komponennya akan terangkat. Ini saya harus dicontohkan ya, biar nanti rekan-rekan juga. Sebentar, saya ambil dulu kacamata. HP bahan yang mau praktek, yang punya Pak Asep ya, siapa? Yang ada yang mau juga Pak. Cepatin siapa? iya. Oh, sekalian. Sampean lah. Anak beresta-resta. Lepas. Nanti kalau dulu masuk jalan-jalan ke Keluar apanya? keluar dari SMK. Lepas keluar. Jadi udah nggak keluar. Kapan? Besok. Enggak, aku mau tahu seluruh tinggi. Besar. Kagak besar. Atas-atasnya jadi Sama aja. enggak itu kan kalau dia kecil, kalau dia itu besar, banditnya dibutuhkan lebih besar ini. Kacamata saya ini nggak ada, ketinggalan kayaknya. Tanggalan di ETC kemarin benerin mikroskop.
yang di ETC siapa Pak namanya? Kang Ipul. Ini saya cabut dulu. Yang biru sunset sama apa? Solder. Ya? Yang biru sama sunset. Beda. Oh, beda. Nih mata soldernya. Hitam. Di sana ada solder wick bekas nggak? Habis Bang. Solder wick bisa habis ya. Mantap. Mahal ya Pak. Hah? Solder. Kalau yang bagus mahal. 35. Kalau yang relief, yang bagus yang relief itu, relief Kisaran seberapa? berapaan itu ya? Ini dikasih tahu dulu cara pemakaian soldernya dan peralatannya biar nanti nggak apa. Ke soldering dulu ya, ke soldering dulu terus nanti cara analisa penggunaan alat ukur. Banyak tuh teknisi yang menyambungkan power supply ke ponsel, itu dia menyambungkan yang mana dulu nempelinnya. Yang mana dulu Bang? Yang hitam dulu. Hah? Hitam. Nah rata-rata gue pakai yang hitam ya. Padahal yang benar tuh nempelin tuh yang merah dulu baru yang hitam. Ya makanya hal yang begini tuh ada pelajarannya. Apa bedanya kita memasangkan plus dulu dengan yang negatif dulu? Yang plus dulu itu tidak akan jadi tegangan kalau tanpa ground, itu secara teorinya. Jadi pada saat kalau kita masangkan yang hitam dulu baru pasang yang merah, ada loncatan listrik suka ada gitu. Ya namanya bouncing, buricak burino, Buricak bocing. nah, percikan gitu kan. Tapi kalau yang pasang merah dulu kemudian yang berikutnya adalah yang ground, itu tidak akan ada loncatan listrik ya. Tuh itu hal yang sepele. Di power supply. Iya, pokoknya kalau kita mau masang ke power supply, mau masang ke handphone, mau analisa. Nah, termasuk nanti cara nyolder baterai tablet tuh yang atau yang kenapa sampai handphonenya baterainya meledak. Waktunya mau nyabut baterai di mesinnya itu yang disolder itu yang kabel hitam dulu yang disolder. Nggak boleh baterai sedang terpasang dua-duanya. Ini untuk umum ini. Kalau mau nyolder buka baterai nyabut sumber tegangan, kalau nyabut yang hitam duluan, disolder cabut gitu ya. Nah terus nanti yang berikutnya baru yang tegangan. Tapi kalau mau masang yang tegangan dulu yang disolder ke mesin, terakhir groundnya. Ada aturannya soldering itu. Tujuannya apa? Supaya tidak terjadi loncatan listrik, konslet meledak. Tuh ada yang orang kan jadi teknisi, ada yang kecelakaan lagi nyerpis baterainya meledak sampai terbakar handphonenya konsumen. Itu karena apa? Karena tidak paham. Akhirnya ceroboh. Nah, kan ini tidak ada yang diajarkan. Otodidak. Atau sudah merasa paling tahu. Ketika ada yang berbicara di depan, tidak perlu diabaikan. Merasa kita sudah lebih tahu, bisa. Insya Allah tidak akan masuk nanti ilmunya.
Kalau sudah di hati kita merasa tidak perlu. Jadi belajar, walaupun itu hal yang kecil, perhatikan, siapa tahu ada manfaatnya. Begitu. Nah ini sudah, Pak, soldernya saya sudah set, tapi matanya ini hitam. Mau diapakan ini kalau sudah hitam begini? Mau dibersihkan? Bagaimana cara membersihkannya? Hah? Nah, ini kalau solder posisi hitam begini, mungkin nggak kalau kita nempelkan timah nih seperti ini. Ini kalaupun sudah soldernya diberikan kita panas yang tinggi, lihat ini yang namanya timah nggak mau dia nempel. Kan kesel kalau kita mau nyolderin, apalagi yang katanya mau mengerjakan direct eMMC Ya, susah. yang notabene si kabelnya itu harus dijemperkan ke komponen atau test point, tapi soldernya hitam pekat seperti ini, apa mampu? Susah. Tidak. Nah, makanya saya terangkan dulu di sini pelan-pelan kenapa hal yang seperti ini diperlukan. Apa mesti setiap hari kita beli mata solder? Iya kan? Kalau salah pemakaian mata solder jadi hitam. Kalau hitam nggak bisa kerja. Kalau nggak bisa kerja nggak bisa nyari duit. Mau ngerjain soldernya. Nah, ini kalau kita mau bersihkan mata soldernya seperti ini, kasih lovet dulu, ya. Ini biasanya. Nah, kita bisa beginikan ke solder wick. Oke. Barengan dengan timah. Nah, seperti ini, ya. Kita beginikan. Kemudian ke lopet lagi. Jadi ke solder wick dengan bantuan solder wick. Ya. Gimana dikasih ke solder wick? Iya. Ke matanya? solder wick, karena nggak mungkin yang namanya ini udah tahu kan mata soldernya hitam, ya kan? Nggak mungkin mata soldernya. Nah, ini harus dibersihkan. Ini pakai solder wick. Nah, ini tekniknya. Dan sekarang mata soldernya sudah bisa, nah seperti ini, sudah bisa makan timah. Oke. Sepele. Ini pakai cutter, Pak. Wis jangan dikurut, nggak bisa. Pakai lopet, udah panas pakai cutter. Nggak. Kan kata saya juga tidak boleh ada kekerasan. Tekniknya. Kenapa tidak boleh ada kekerasan? Ini kan mata ini kebanyakan adalah porselen atau asbes, ada juga ya. Atau misalkan tembaga. Kalau dikikir habislah. Nih buktinya hanya dengan beberapa menit mata soldernya sudah bisa dipakai ya. Nah, ini buktinya. Dan kalau misalkan ini ujungnya sudah ada bisa nempel timah lagi. Ini hal yang betul-betul sepele ya. Ini untuk pemula wajib bisa. Nah, ini untuk pemula biar mata soldernya nggak ganti tiap hari. Satu mata solder itu sekarang 25.000. Kalau tiap hari ganti mata solder, ya luar biasa Anda, ya kan. Nah, jadi setelah ini begini,
Jadi biasakan menyimpan solder dalam posisi sedang ada timah atau sedang mengkilat. Oke, baru ini solder bisa dipakai. Nah, kalau soldernya sudah bisa dipakai, baru kita bisa angkat komponen yang tadi. Saya akan gambarkan, ya. Sekarang kita akan coba angkat komponen yang tadi. Nah, yang besar ini. Ini tinggal begini. Nah, ini soldernya begini kan, kita kasih timah. Tuh, liatin. Nih, tanpa pinset ya. Tuh. Oke. Nih, komponennya nempel di ujung solder. Baru pernah lihat. Kenapa? Baru ini lihat pakai di Ya. solder. Kan nggak perlu kemarin. Udah pada tahu kan? Belum ya. Oh, iya. Ini teknik kita, lihat mengambil komponen ya, walaupun di sininya ada komponen-komponen lain, tapi kita bisa menggunakan syaratnya mata soldernya lancip, bersih. Ini teknik nyolder. Terus di sininya Pak, aduh ini ada timah Pak. Ya. Bagaimana cara ngambil timah yang ada di boardnya, bekasnya? Ini kan jadinya nyambung. Anda jangan panik. Bersihkan mata soldernya. Oke, sudah bersih begini, masukkan ke lovet. Terus Anda tinggal begini saja, timahnya hilang. Sudah pindah ke ujung solder. Tuh. Ketarik, bersihkan. Paham? Nah. Oke. Ini Pak, tadi komponennya jadi bersatu Pak, yang ini. Nih, ada ya. Halo. Kelar. Nah, ini ya. Nah, lihat, ini. Oh, saya ini kan freeze dia. Panggil lagi. Nah, ini ya, perhatikan. Nih, saya mau ngambil yang ini. Timah yang menjadikan resistornya jadi nyambung kedua kakinya. Masuk lagi ke lovet. Ya, ini tinggal begini saja. Cus. Ya. Set, bersihkan lagi. Jadi sebelum ke objek, ke lovet dulu, terus ke sini. Cus. Oke? Kalau pakai itu coba. Pakai apa? Pakai apa? Mic. Solder wick bisa, tapi kan ini celah-celahnya ada komponen lain. Mau pakai solder wick gimana? Malah nanti solder wicknya menyentuh komponen yang lain. Kalau ini kan sederhana tuh. Oke? Kedua kaki komponen yang tadinya bersatu jadi terpisah. Hand skill. Ya. Ini kalau solder dompetnya ditaruh ke komponennya bisa juga, Pak? Kenapa? Jadi kalau mau ngambil timah-timah yang menempel di board, tekniknya ya seperti ini. Sabar. Jangan ada kekerasan. Tuh. Ambil sedikit demi sedikit, nanti timahnya hilang. Dan ini biasanya dilakukan pada saat kalau kita ngangkat IC atau membersihkan kaki IC, kedua kakinya ada yang nempel di antara komponen atau di antara kedua titik kaki IC. Oke? Jangan kalah sama aki-aki, you know? Yes. Ya. Olesin dulu dompetnya, Pak, baru pakai solder. Beda kalau kita mau nyolder dengan kita mengangkat timah yang tadi. Kalau mau nyolder, nah contohnya kalau misalkan pemanfaatan lovet itu seperti ini, misalkan kita harus ngejumper ke ground. Ya. Sudah tahu ground itu kalau masangin timah itu susah nih.
Misalkan kita nyolder ke ground, dia butuh panas yang tinggi tuh ya. Nah ini butuh panas yang tinggi nih tuh. Nah sekarang kalau misalkan pakai low fat nah seperti ini, kalau menyolderkan ke ground itu dia butuh waktu cuma sebentar kalau pakai ini. Biasanya kalau nyolder ke negatif itu paling susah. Nah makanya dibantu pakai low fat. Nah, ini teknik begini sangat diperlukan ketika Anda mau membuat jempera ISP atau IMMC. Butuh kecepatan menempelkan kabel jumper adapter ke test point atau ke resistor clock. Nah, kalau kelamaan nyolder komponennya rusak. Kok sudah kita tahu. Makanya saya bilang teknik mengangkat pakai solder komponen, teknik mengangkat komponen pakai solder itu ketika si komponennya memang sudah tidak dipakai lagi. Apa? Kalau masang komponen yang kecil-kecil tadi nggak boleh pakai solder. Kenapa? Karena si komponennya itu kena panas solder langsung. Efeknya apa? Komponennya gosong. Kalau materinya gosong berarti nanti ada perubahan fisik. Kalau ada perubahan fisik berarti nilai komponen akan bergeser. Fungsinya jelas akan minimal. Paham nggak? Nah, kalau masang komponen-komponen kecil gunakan hot air. Gunakan apa? Mata hot airnya yang kecil. Yang tidak jadi mau manasin komponen satu grup unit kena panas. Paham tidak? Ya. Nah, ini baru tadi fungsi solder wick juga ada ya tadi di sini untuk bukan hanya membersihkan kaki IC ternyata, tapi membersihkan mata solder. Bisa kan tadi? Sudah dicontohkan? Harus bisa. Nah, itu tadi teknik angkat komponen, memisahkan kaki komponen yang jadi bersatu atau memisahkan kaki IC yang jadi bersatu. Nah, itu tekniknya seperti itu tadi. Ya. Ini basic, ini dasar. Tidak boleh ada kekerasan. Yang dibutuhkan di rangkaian elektronika ini untuk memisahkan timah itu hanya panas di soldernya, panas di uap soldernya. Terus nanti teknik hand skillnya, tangan kitanya. Nah, bagaimana dengan menyambungkan jalur-jalur yang terputus? Itu namanya micro soldering. Tuh banyak tuh sekarang ada IC yang dibolongin. Tuh kan? Ada fleksibel yang terputus disambung-sambungkan lagi. Dihubung-hubungkan lagi jalurnya. Nah, itu sudah harus pakai pembesar tadi. Pakai mikroskop atau pakai surya kanta. Nah, itu ya. Jadi nanti tolong sengaja saya videokan ini, saya sampaikan materi soldering ini buat yang basic. Jadi nanti penggunaan peralatannya jauh harus lebih rapih lagi, harus lebih teliti lagi. Buat apa? Supaya awet ngemodal peralatannya. Paham nggak? Ya, kalau nggak dipakai, matikan soldernya. Kemudian kondisi mata solder sedang ada timah di ujungnya. Paham? Sedang mengkilat. Jadi ketika kita perlu menyolder dadakan, mata soldernya sudah bersih. Paham? Nanti awet mata soldernya. Kalau awet mata soldernya nggak usah ganti, berarti pemasukan kitanya tidak terganggu, tidak banyak pengeluaran. Lucu juga kalau tiap hari ganti mata solder walaupun 10.000, 15.000, 25.000. Untuk nyari 15.000 itu susah. Betul nggak? Bisa dipakai makan kita sehari. Makanya saya selalu mengingatkan hal-hal yang mendasar.
Kita nih yang namanya jadi teknisi bukan cari tenar, ya, tapi cari lebihnya, cari profitnya, mengurangi resiko, memperbesar keuntungan. Ya. Setiap pekerjaan itu ada risiko, tapi coba kita minimalisir. Apa? Belajar, karena dengan ilmunya nanti ketemu rupiah. Sekarang ada kasus yang harus buka ganti konektor charger, tapi harus buka LCD. Ingat, handphone sekarang sudah canggih-canggih. Mau apa-apa harus buka dulu LCD dari depan misalkan. Itu berarti sudah resiko bukan? Resiko. Makanya nanti hand skill-nya perlu dilatih. Ya, nggak bisa kita sembarangan. Ingat, sekalinya kita membuat kesalahan di hardware, fatal akibatnya. Kenapa? Karena si hardware itu tidak bisa pulih 100%. Kalau software kita bisa mengembalikan datanya 100%. Tapi kalau yang namanya hardware, apalagi sudah kontak fisik seperti ini, kena panas, itu tidak bisa memulihkan 100%. Sama seperti halnya orang, badannya mulus, kena operasi, ada bekas jahitan, tidak bisa pulih 100%. Ya. Sampai di sini bisa dipahami. Ya, nanti peralatan yang penting untuk kita mengerjakan hardware atau soldering adalah seperti tadi. Solder, bahkan ada hot air yang sudah bersatu dengan solder. Kemarin saya sudah jualkan itu dan stoknya memang sudah habis. Itu bagus, harganya juga murah, 635.000 satunya itu hot airnya sudah otomatis plus solder. Bukan jelek masalah itunya, teknik, bukan merek dan mahalnya, bukan. Jadi salah sekali kalau memang duitnya cukup, kalau memang kondisinya memungkinkan, belilah yang bagus-bagus sekaligus. JBC misalkan itunya, hot airnya. Ya, tapi mungkin untuk balik modalnya mungkin perlu tahunan. Kalau kita yang sederhana saja, yang penting perawatan dan cara pemakaian yang tepat. Paham? Jangan sampai mau tidur solder masih nyolok sampai pagi. Masih mending soldernya kualitasnya bagus, yang dihantam mata solder. Bagaimana kalau yang dihantam rumah? Kebakaran. Nah, kan banyak teknisi yang tutup usahanya gara-gara konternya kebakaran karena lalai. Waktu istirahat, soldernya lupa nyabut. Sepele, tapi fatal akibatnya. Ya. Kenapa saya selalu sediakan stop kontak ya? Pakai terminalnya di sini stop kontak. Jadi kalau mau istirahat matikan, lebih baik matikan saja. Selain hemat, kita selamat. Oke. Solder, stand solder, kemudian nanti busa solder, solder wick, ya, kemudian untuk pembersih mata solder, lovet, arpus, rosin, ya, PCB holder, pinset lurus dan bengkok, timah. Nah, nanti ada buat pengerjaan cetak ulang IC tipe BGA, namanya plat IC BGA ya, dan timah pas. Sudah diajarkan cara itunya. Nah, sekilas. Oke. Tolong ambilkan plat BGA sama IC itunya sama solasi. Ya, ini namanya plat BGA. Mungkin rekan-rekan sudah banyak yang tahu. Plat BGA ini untuk mengembalikan kaki-kaki IC. Nah, ini contoh buruknya ya. Jadi meninggalkan jejak di sini, sama aja seperti Anda masuk kamar mandi nggak disiram.
ya, nggak cebok, nggak disiram, seperti itulah. Maaf, memang begitu kenyataannya gitu kan. Ini plat ini dibiasakan jangan tertinggal yang namanya timah seperti ini. Mengapa? Ya Kak, ini kan harus dibersihkan. Dan saat membersihkan ini tidak boleh dicolok-colok walaupun pakai jarum atau pinset setajam apapun, lubangnya ini nanti akan berubah. Apa yang saya bilang, tidak boleh ada kekerasan. Sebagus apapun merek platnya seperti ini Amoe Jepang, satu platnya 60.000, 45.000. Tapi yang pakainya jorok tetap aja. Ya. Cara membersihkan ininya adalah kalau misalkan bola-bola timahnya masih muncul seperti ini, bisa pakai solder atau gunakan solder wick. Solder wicknya kasih dulu lovet. Solder seperti kita, solder wicknya kasih dulu lovet, terus kesinikan. Nanti si bola-bola timah ininya pindah ke solder wick. Nah, atau misalkan boleh pakai solder seperti ini tekniknya, misalkan ini membersihkan bekas atau lubang-lubang plat BGA-nya yang masih ada timah, ini teknisi jorok namanya, nggak boleh ya. Saya harus bilang begitu gitu kan. Waalaikumsalam. Halo Pak Guru, mangga Pak Guru, ini saya isi dulu Pak Guru, sambil menerangkan peralatan soldering dan sambil nyentil. Nah, sambil nyentil teknisi yang sudah merasa dirinya jago, merasa dirinya hebat, tidak diperhatikan bekas-bekasnya seperti ini. Sayang kalau harus tiap kali mau pakai beli. Ya. Ini besi plat BGA-nya ini masih ada timah seperti ini, tidak bisa kita beginikan, tidak bisa kemudian dicolok-colok pakai jarum juga, ini nggak boleh. Karena apa? Lubangnya nanti jadi tidak merata. Tidak diperlukan kekerasan, yang dibutuhkan apa? Panas dan teknik. Itu tadi tekniknya. Nah, ini boleh kalau soldernya sudah bagus, ini gunakan dulu lopet ya. Nah, ini mata soldernya kita inikan dulu supaya mengkilat mata soldernya. Ini kalau mata soldernya sudah mengkilat, enak mau ngambil timahnya. Nah, seperti ini ya. Masukkan dulu ke lopet, terus kita ambil timahnya seperti ini. Nah, ini tidak usah ada kekerasan dipaksa-paksa, maka timahnya akan pindah ke mata sol. Nih, jadi ngeguruntul ini Sundanya. You know what the meaning of guruntul? Nah, jadi menggerenjil gitu. Nah, tuh nggak usah pakai ini lubang-lubang yang ada timahnya, tidak perlu dicolok-colok pakai pinset atau pakai jarum. Jadi lubangnya nambah besar. Kalau lubangnya nambah besar, tidak rata gitu. Ya, Kang Sukma ya. Kalau lubangnya sudah besar, tidak rata. Nih, bersihkan. Mana sikat? Bensin mana bensin? Ada contoh IC-nya? IC. Itu bensinnya harus dipencet, Bah. Harus dipencet botol. Ya, saya sudah pengalaman. Dalam hal memompa, saya sudah pengalaman. Saya akan buktikan kalau saya sudah pengalaman. Nah, buktinya keluar kan? Kocok-kocok, nanti keluar sendiri. Nah, oke. Tuh, sudah saya bersihkan ini. Tuh, si ininya tinggal begini. Cara kalau ini si pompa buat bensinnya ini nggak pakai misalkan
digini-gini tidak keluar, ya terpaksa dengan jari kita tutup semua lubang ininya. Ngerti nggak? Iya. Tutup semua lubangnya kemudian dikompak seperti tadi. Nanti kerasa kalau ada yang keluar pasti kerasa. Apa? Jadi dingin tangan kita. Berarti itu sudah keluar. Awas, jangan pikirannya kemana-mana. Saya nerangin botol ini. Balik. Kalau itu paham. Gimana, Pak? Gimana? Umam ngasih tahu ke saya, Pak, itu. Ya itu, saya sudah tahu. Ya diajarin yang punya. Saya sudah pengalaman. Makanya aku diem. Sebelum Umam, saya dulu. Saya dari dada, Bang. Nah, misalkan di sini ada apa? Ada IC ya. Ini kakinya sudah tercetak timah ya, polanya sesuai dengan apa namanya? Pola jenis IC-nya ya. Ada kalau untuk IMMC ada yang hurufnya seperti huruf E, kemudian kotak ya. Nah, ini nanti ada yang seperti huruf U 221 ya. Ini dibersihkan tapi tidak semuanya bukan sisakan satu mata saja, 1 titik atau 2 titik. Tujuannya apa? Bukan. Pada saat kita mau masang dia jadi penguncinya. Nanti tinggal begini, tek, kunci. Jadi nggak usah diintip-intip begini masang kaki IC-nya, ngerti nggak? Ya, oke kan saya contohkan nih. Mungkin waktu masih muda masih jago ngintip gitu kan. Kalau sudah tua seperti saya ini sudah tidak lagi bisa ngintip ya, Kang. Betul nggak, Kang Sukma? Ya, Kang Sukma masih suka ngintip-ngintip ini kan? Sudah osos mastis, nggak usah ngintip lagi katanya. Karena sudah terbiasa. Nah, ini kan biasanya kalau masang IC itu mesti ngintip-ngintip ya, begitu seperti itu. Nah, ini tidak usah seperti itu. Jadi sisakan kaki IC-nya satu saja. Seperti kita mau memasangkan ke adapter IMMC seperti itu. Nah, ini sebentar ya, saya bersihkan dulu nih soldernya tadi dimatikan. Karena kebiasaan saya kalau tidak nyolder, soldernya matikan. Nah, karpet solder jangan lupa. Ya, harus pakai karpet solder. Nggak usah di sini. Nanti. Ini terlalu sempit. Nanti kalau sudah punya kamera yang besar. Ini kameranya masih pakai kamera handphone. Alhamdulillah. Nah, mana obat oles? Nah, ini ada apa? Fluk ya, atau Arpus boleh. Nah, ini seperti ini. Set. Nah, supaya jangan panas saja dan pemanasannya rata. Nah, bisa begini. Nah, kalau mau dibersihkan ya kita pindahkan ke sini. Pakai ininya yang pinsetnya yang bengkok saja. Nah, kita coba ke sini. Halo. Tidur ininya. Nantilah beli kamera yang lebih bagus. Kapan Kang Sukma? Ya, kameranya masih belum yang bagus, masih pakai kamera yang biasa. Nah, seperti ini. Masukkan ke lopet dulu ya.
Masukkan ke lovet. Nah ini kan mata soldernya mengkilat tuh. Ininya dipegang seperti ini, samping, penyamping. Ntar saya pegang dulu soldernya. Nggak perlu dikasih puk ya Pak? Kenapa? Nggak perlu dikasih puk. Kan sudah tadi. Ini sudah basah. Kalau kurang basah ya basahin lagi. Nah, set. Nah ini lihat mata soldernya begini aja searah. Tet, kalau ngebersihin, tet, seperti itu. Jadi jangan digerut, tahu digerut? Nah, searah saja, set. Nah ini buang, gitu. Kena itu lagi. Nah ini diambilnya seperti ini. Jangan, pokoknya tidak boleh ada kekerasan. Kalau misalkan mau arahnya ke sini, ke sini. Nah, cari tempat yang terdekat. Nah, supaya tidak jadi menempel atau nyambung. Nah, seperti ini, ya. Pokoknya saya tidak menyarankan untuk adanya kekerasan atau dipaksa. Sukarela aja lah. Nah, seperti itu. Sisakan ujung. Ya, satu baris. Seperti ini, nanti ada yang tersisa. Nah, ini ada yang menyatu seperti ini. Set. Nah. Ya. Oke. Tidak usah rapi-rapi banget atau sampai licin. Nggak usah. Penting rata. Masalahnya kalau bersih juga nanti kita kesulitan untuk memasangkan kembali. Nah ini setelah ini kita gunakan perlunya apa namanya, mikroskop ya. Perlunya mikroskop atau kamera. Tujuannya apa? Supaya kita bisa memastikan bahwa kaki-kakinya baik-baik saja. Wah, ini kebetulan apa namanya, kena semua ini. Sebentar, masih ada yang nyendul lah satu kalau nggak salah ujungnya. Oke. Nah, nanti cara pemasangannya kalau ke plat, ini jangan yang ada tulisan platnya. Platnya disesuaikan dulu dengan jenisnya ya. Misalkan seperti ini. Ini IC-nya seperti ini ya. Berarti otomatis platnya juga harus sama. Nah, di sini. Ini IC-nya ada kakinya seperti ini. Nah, ini. Ya, kakinya seperti ini. Berarti nanti platnya yang dipakai yang ini. Polanya ya. Polanya. Oke. Nah, bagaimana caranya? Ini balikan dulu. Nah, balikan dulu. Ini jadi yang tidak ada tulisannya, yang jadi yang tidak ada tulisannya. Nah, kemudian nanti tinggal begini. Tuh. Tinggal begini saja. Ini insya Allah sudah pas. Berarti yang diisi itu yang ada tulisannya Pak? Jadi nggak usah diintip-intip ngelihat yang bolongnya sama nggak dengan kaki IC kan begitu. Nah, ya kalau masih muda mah kuat lah naungnya gitu kan ngintipnya. Kalau semacam saya sudah tidak. Ya. Nah itu sudah seperti itu, pertahankan. Mana gunting? Nah, lihat di sini kasih lebih. Tuh, set misalkan kasih lebih. Jangan dipas, kasih lebih, panjangin. Buat apa? Nih. Kalau kita pakai misalkan saya pasangkan dulu ya. Seperti ini. Nah. Ini kita buktikan apakah sudah pas atau belum. Nah, ini sisi ininya. Soldernya meletak. Bersihkan dulu. Set, sudah mengkilat baru matikan. Sisi-sisi IC-nya begini kan. Seperti ini. Nah, ini buat pemula ya. Kalau yang udah jagoan saya nggak usah ini lagi lah.
Terus apakah sudah pas atau belum? Kita silakan pakai ini. Udah pas belum ini? Udah. Lihat. Udah pas belum? Udah pas belum? Sudah, ya. Tuh. Matanya di tengah semua. Udah pas belum? Belum Pak, satu lagi kayaknya. Satu lagi ya? Iya. Kurang. Nih kurang maju. Nah, tapi kalau lihat ini sudah jumlahnya terpenuhi ya. Lihatin. Bentar. Ini Yang 3 belum Pak, yang 3 sama 2 yang ujung. ujung yang belum ya. Oke. Nah, ini tinggal didorong. Satu titik. Nah, ini tinggal didorong. Ininya lepasin, tinggal didorong sedikit. Nah, dorong sedikit. Berarti yang belum tuh yang bagian atas. Kalau begini kan berarti kan yang bagian atas. Dorongnya ke samping ke sini. Dorong. Cukup didorong. Oke, didorong. Kemudian lihat lagi. Sudah terisi semua? Belum Pak. Mana? Yang atas? Enggak, yang atas belum. Ini? Yang Mana? Itu Pak, yang di tengah. Ini kayaknya sudah ini tuh. Sudah pas semua ini. Cuma kebetulan karena memang tidak apa? Oh, bolong. Ya, bukan bolong. Artinya tidak menampakkan warna apa? Warna timahnya. Terlalu bersih. Terlalu mendekok gitu. Ya. Nah, ini malah geser lagi tuh. Nih malah geser lagi. Dirapikan malah geser lagi. Nah, ininya ya, jadi saya ulang nih. Ininya dicabut dulu ya. Nih. Jadi kalau kita tinggalkan apa namanya? Mata ininya masih tersisa, tinggal cari yang pas saja. Digeser. Nah, nanti nggak mungkin kan kalau nyangkut tapi miring gitu kan? Nyangkutnya posisinya lurus. Nah, seperti ini. Dua, kiri kanan aja. Udah balik lagi, cobain. Tuh, memang kayak tadi. Tuh. Ya. Tuh, memang kayak tadi. Ini cuma kebetulan nggak ini apa namanya? Nggak ini kan memantulkan bening gitu kan? Nah. Ini nanti saya tampilkan di videonya, saya ini kan sudah ada ini waktu kemarin di Duri Riau ada juga seperti ini. Nah, ini yang kelebihannya ini bisa dipakai misalkan kalau kita ini sih enaknya pakai plat ya, misalkan plat seperti ini. Nah, seperti ini pakai plat. Balik. Ininya ngilang. Nih, si ininya di kesinikan solasinya ke plat. Tempelkan ke plat solasinya. Kemudian ini nanti begini. Nah. Ya, yang penting sudah ke plat itu. Nih bolehlah kalau mau bisa pakai ini. Nah. Magnet. Ya, mau pakai yang magnet boleh. Ini ada yang pesen paket. Siapa? Gemi Fitra. Gemi. Oh, nggak ada magnetnya. Nah, misalkan begini saja lah. Udah. Nih. Pegang-pegang tangan. Kenapa? Nggak perlu dipegang-pegang sama tangan. Nggak usah. Sama handset juga nggak perlu ya. Iya, nggak usah. Nanti
kalau dipencet sama pinset biasanya merejal. You know what's meaning of merejal? Nah, Ya, abang kemarin merjal. ya ini udah ini. Dicol. Ini Kang Sukma punya Kang Sukma bukan? Atau punya apa? Punya apa ya? Nah, bisa punya Kang Sukma. Nah ini namanya obat oles. Ya. Ini timah pasta. Ini secukupnya aja, jangan pakai nafsu gitu kan. Nah, yang penting tertutupi seperti itu sudah rata. Nah kenapa abah paling seneng pakai telunjuk? Nah ini kalau tangan lebih sensitif, sudah rata atau belumnya, yang keduanya sisanya. Nah itu jadi Bonus. nah jadi bisa dilamot lah gitu. Abang. Nah, Abang kemarin. oh abah iya begitu, makanya abah mah sudah kuat di Tisu sini. juga boleh, boleh tuh. Kalau pakai Kenapa? tisu. Boleh. Tuh. Tapi abah mah cuma pakai ini saja. Enggak, oke, satu saja. Hah? Gimana itu kalau pakai tisu? Apanya? Ya pokoknya apa namanya? Rata. Rata. Terus caranya nanti yang begini mah ketemu masing-masing sih ya. Enaknya gimana gitu, kalau Kang Sukma biasa pakai tisu, tapi tisu kering. Iya. Kalau abang tisu basah Abang tisu basah biasanya. Nyuci muka gitu. Nah ini kalau sudah begini kan ditahan begini tapi tidak usah ditekan, cuma hanya sebatas ditahan. Sudah itu setting apa? Hot airnya. Biasanya yang kita gunakan itu jangan sampai ketinggian. Kalau untuk timah kita pakainya low temp. Berapa? Setting aja 250. Nah, 250. Anginnya berapa? Nggak usah langsung besar. Cukup 2 atau 1,5 lah. Nah, saat kita mau ini kan, ya. Saat kita mau lihat set, tunggu dulu sampai suhunya tinggi maksimal. Oke. Nih, mejanya lebar. Ini saya harus ngasih contohnya. Kalau nggak jadi juga wajar. Ini. Nah ini ditahan seperti ini. Ya tahan. Beginikan dulu, diratakan. Jangan langsung ingin dekat. Duh, abang nggak pakai kacamata. Ini nggak nampak sudah atau belumnya ini. Sebentar. Duh, nggak nampak matanya Kang Sukma. Help. Kacamata, masalahnya kacamata. Nggak nampak lubangnya. Ya itulah apa, harus istirahat. Ya ini tekniknya sebenarnya begitulah gitu ya. Kira-kira begitu. Nanti yang benernya. Ini kacamata saya ketinggalan di ITC kemarin. Habis ngebetulin itu mikroskop, kemarin masang mikroskop. Jadi nah intinya seperti itu. Nah nanti biasanya kalau sudah apa namanya matang si timahnya, itu kita tidak usah nyabut IC. Kenapa? Karena si isolasi tadi sudah nempel di plat, dan begitu kita mau ngambil tinggal angkat saja, IC-nya tertinggal nanti di isolasinya. Paham nggak? Ada videonya, nanti saya videokan yang sudah jadinya. Jadi teknik itu mempermudah kita dalam bekerja, tapi kita kerjanya pakai logika. Ya. Yang terpenting adalah kita bekerjanya di sini tidak asal. Ini harus pakai logika, ya. Mana itu Pak? Apa? Bola-bola timah kemarin dulu pernah lihat itu Pak. Bola-bola timah kenapa? Yang di untuk cetak kaki lah istilahnya. Wah, Cetak kaki IC apa?
Rebaling. Rebolling. Riboling. Iya, rebol. Ribol. Ya ini ribol namanya. Kenapa? Yang ada bola kaki gitu, yang bikin-bikinnya untuk sendiri dia di kakinya. Oh, pakai bola-bola yang sudah jadi. Iya. Oh, nggak usah lah itu mah. Boros yang begitu. Nanti cetak IC dimasukin kan timah-timahnya ke sini kan. Nah, digeserin kayak gitu. Gitu. Iya, diayak nggak perlu lah. Enggak sendiri yang lubang-lubang. Nggak perlu lah. Ya, itu terlalu ini lah. Boros. Ya, masalahnya bukan apa-apa ya, istilahnya enak yang beginilah yang pakai tangan ini gitu kan. Nah, ini sudah tertutup timah semua ya. Ntar saya ini kan dulu. Kasusnya apa itu sekarang? Mau bahas kasus nanti habis sholat zuhur aja Kang Sukma ya. Biar enak. Yuk kita sama-sama bantai, satu handphone kita keroyok. Nanti kalau ada yang perlu Abah bantu eksekusi boleh. Bener ya, harus faktor U kalau mau pakai alat bantu. Yang bagusnya pakai yang low temp ya. Ada yang buat itu, ada yang low temp. Nah ini nggak bagus kayaknya ini. Ini contoh. Nggak kelihatan asli belah. Ya. Enggak, bukan masalah lampu, lubangnya juga udah nggak kelihatan. Memang matanya. Abah tidak perlu lubang kecil, sudah perlu lubang besar. Ya udah itu contohnya ini aja gambarannya. Jadi nanti teknik yang paling diutamakan ya apa namanya, motorik kita, hand skillnya, belum nanti kalau kita ngangkat konektor, masang konektor LCD, konektor board to board. Nah itu ada tekniknya ya, bagaimana supaya tidak meleleh, ngambil dari bangkai-bangkai kita butuh konektor. Nah itu juga ada tekniknya ya. Nah tergantung Pak, itu pakai hot airnya ini ya, sebetulnya kembali lagi ke cara ya, cara tekniknya. Yang paling penting nanti rekan-rekan di sini akan mendapatkan bimbingan motorik atau hand skillnya, jadi tidak sembarangan. Nanti bisa karena biasa, barulah nanti ke stylenya masing-masing. Ada yang pakai kalau saya nggak usah pakai solasi Pak, itu mah pemula, saya mah langsung saja auto pakai, misalkan di atas IC-nya langsung kasih timah seperti yang di YouTube itu silakan. Cuma wajibnya saya adalah untuk yang pemula memberikan hal yang kira-kira masuk di akal dan bisa difahami, bisa dimengerti gitu.
Kalau misalkan lihat-lihat sekarang terdorong di hal-hal yang di YouTube itu cara-caranya ekstrim. Betul nggak? Diperlihatkan di YouTube misalkan fleksibel putus dibuat disambung-sambung bisa sampai 100 jalur bahkan kelihatannya seperti apa tuh? Bulu-bulu banyak gitu di mesin gitu ya. Iya kalau kerjaannya cuma itu saja gitu. Kalau misalkan sehari kita mesti butuh berapa lama ngerjain yang itu. Dan harganya berapa? Nah, itu hal yang maaf ya, it doesn't make sense. Tidak masuk di akal kalau dikerjakan juga. Kan sekarang sudah banyak yang jual spare part. Betul nggak? Kecuali kalau Anda di atas gunung, jauh dari toko, ya kan? Betul nggak? Itu. Cuma ada kabel jumper dengan itu boleh gitu. Kalau kira-kira memang darurat, kalau misalkan di seperti kita ini nggak masuk akal harus ngejempol 100 kaki. Betul nggak? Ya. Itu banyak ditampilkan di YouTube seperti itu menunjukkan skill luar biasa solderingnya gitu kan. Wah teknik-tekniknya luar biasa. Seperti yang mudah gitu kan. Seperti yang gitu kan. Padahal itu nanti nggak dipakai. Berarti 3.000. Nah, artinya Ya, 3.000 kalau ada yang bisa ya. cepat, kenapa cari yang lebih ribet? Nah, gitu. Yang penting adalah saya selalu menyarankan ke rekan-rekan melakukan sesuatu itu harus dengan logika keilmuannya juga, ya, dengan landasan pemikiran. Makanya perlu adanya teori seperti itu, ya. Nah ini alhamdulillah Kang Sukmanya sudah datang, tapi nanti dilanjutnya setelah break sholat zuhur ya. Ya ini terima kasih yang sudah nonton, yang sudah hadir di Metric Placer Online Support. Nanti insya Allah Kang Sukma itu ada program yang mudah-mudahan bisa berjalan. Kita akan coba untuk bahas ponsel-ponsel terbaru. Ya, bahas ponsel-ponsel terbaru, tapi dengan catatan itu tadi gitu kan. Kita di sini harus modal beli handphone baru ya, atau yang lagi tren apa gitu, biar nanti tidak begini, maaf ya, begini Bu, ini aja yang real aja begini, maaf ya. Ini mudah-mudahan bisa membuka pemikiran rekan-rekan. Masa sih kita nggak bisa rame-rame beli satu handphone, betul, dibedah langsung handphonenya, nggak usah hanya gambar, ngerti nggak? Langsung dengan objeknya gitu kan. Tidak hanya, oke lah kalau ada skema. Kalau ada skema, berarti kan nggak usah lagi ngebongkar kita, betul nggak? Tinggal pemahaman. Ini yang nggak ada skema, handphone terbaru ya otomatis kita langsung bersentuhan dengan handphonenya langsung. Kita beli handphone itu, kita bongkar. Saat bikin penyaluran, kita potong mesinnya, betul nggak? Bikin jalur-jalurnya. Itu real. Itu lebih real. Kalau ada skema nggak usah, sudah ada skema digituin lagi, berarti kan mubazir gitu kan. Nah, tinggal nanti kita larinya ke troubleshooting. Nah itu nanti insya Allah ya saya terobsesi sekali seperti itu, bagaimana mengadakan riset seperti dulu lagi gitu kan. Ya langsung, iya langsung. Kumpul yang alumni. Ya. Kalau ada produk baru istilahnya. Ya itu tadi bagi mereka yang mau, takutnya kan seperti pemaksaan gitu kan. Ya kan orang riset juga pasti butuh biaya gitu kan. Kalau ingin dapat updatean ya otomatis harus bantu juga gitu, ikut kontribusi begitu. Ya nantilah, ini masalahnya sensitif sih membahas yang begitu mah gitu kan. Kadang-kadang ya harus matang pembicaraannya. Doakan saja kalau tim Metricnya punya dana kan gitu. Jadi tidak harus mengandalkan pungutan baru bekerja, tidak. Insya Allah pengennya sih Ya lebih bagus ya. Nah, Nanti iya. ikut tugas sih Pak. Ya. Saya sama-sama. ya mudah-mudahan gitu kan. Sama-sama punya. Ya sekarang artinya apa? Ya artinya dari kita, oleh kita, untuk kita kan gitu kan. Ya. Jangan seperti negara kita ya, dari rakyat rakyat untuk pejabat kan gitu. Saya di blog untuk di grup. Ya, oke. Sampai ketemu nanti pada zuhur ya.
Terima kasih atas perhatiannya semuanya. Tetap stay tune di grup kita. Abah nilai nanti siapa yang memang tidak aktif ya, sudah Abah kasih kesempatan masuk di grup dengan sangat ya istilahnya dengan hormat saya kick dari grup. Ya, saya tidak main-main karena memang kita tahun ini memang mau ngadain sesuatu hal yang berbeda dari sebelumnya. Jadi buat rekan-rekan yang tidak serius di grup ya lebih baik maaf kata saya akan kick dari grup ya. Ya, kalau bukan dari kita siapa lagi yang peduli dengan rekan-rekan? Artinya kalau tidak kita bersama nggak mungkin lah kita kuat ya. Oke, sampai ketemu tahun depan.